berbagai bidang. Yang ketiga, menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Yang keempat, memahami budaya Indonesia yang dikenal dunia. Dan yang kelima, mengaplikasikan upaya untuk pelestarian budaya di Indonesia. Nah, sebelum Ibu beritahu kalian topik apa aja yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan membagikan kelompok. Mempelajari 3 topik, yaitu topik A, hubungan antar negara, topik B, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia, topik C, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan topik A, Ibu akan berikan ice speaking ya. Kita mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Masyarakat dunia. Next. Selanjutnya ada manfaat hubungan antar negara. Ada 4, yaitu peningkatan ekonomi, kedua pertukaran budaya dan pengetahuan, yang ketiga menciptakan perdamaian, dan keempat adalah penyelesaian masalah global. Peningkatan ekonomi adalah kerjasama perdagangan antar negara yang memungkinkan negara mendapatkan produk yang tidak bisa diproduksi sendiri serta meningkatkan pendapatan negara. Perhatikan di depan ya. Yang kedua adalah pertukaran budaya dan pengetahuan, berkolaborasi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan global melalui perjanjian politik dan diplomasi. Contohnya adalah organisasi politik Perserikatan PBB. Ada yang tahu kepanjangan PBB? PBB adalah kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga ada menciptakan perdamaian, hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara membantu mengurangi konflik dan menjaga perdamaian dunia. Yang keempat adalah penyelesaian masalah global. Isu-isu global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan krisis kesehatan. Misalnya pandemi kemarin. Membutuhkan yuk ya, semangat. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's be quiet. Tadi telah mempelajari tentang apa kalian tadi? PBB. ASEAN. Itu termasuk apa? Hubungan Antar negara. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa? Kasih. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu globalisasi? Apa? Pengaruh. Ya, apa? Dari kelompok Singapura. Kelompok Brunei apa? Kelompok Thailand. Kelompok Thailand.
Hal ini setiap penduduk yang diwakili negara saling berhubungan dalam sebuah komunitas dunia dan memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi mereka itu bekerja sama, berhubungan. Apa? Lanjut. Nah, itu adalah tentang globalisasi. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Dengan nada potong dari aksa. Apa kamu tahu globalisasi dari kata global atau global? Artinya dunia atau ketemunya. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup di dunia, atau dikatakan proses mendunia. Ciri-ciri dari globalisasi, batas antar negara makin menipis, mudah menyebar suatu informasi, perdagangannya jadi semakin luas. Itu terjadi karena faktor perkembangan internet semakin hebat. Lagi ya. Kemudian setelah dikerjakan nanti kalian presentasi setiap kelompoknya. Ibu beri waktu. Dari kelompok Singapura. Halo teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok Singapura akan mempresentasikan dari LKPD 1 pengaruh globalisasi. Dapat gambar apa? Dapat gambar belanja, banyak barang. Termasuk apa? Perilaku konsumsi. Lanjut. Analisisnya. Analisis yang pertama, gambar tersebut termasuk dampak negatif globalisasi, yaitu perilaku konsumtif. Yang kedua, gambar tersebut menunjukkan dampak negatif globalisasi karena membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Yang ketiga, berikan contoh nyata pengaruh globalisasi di lingkungan sekitarmu, yaitu mengikuti gaya hidup orang barat seperti memakai baju crop top dan menggunakan gadget. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok Kemudian siapa yang mau presentasi? Kelompok Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan topik B. Topik B ini kerjasama Indonesia dengan negara-negara dunia. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal ini ditandai dengan keberadaan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia. Indonesia aktif terlibat dalam merancang berbagai forum bilateral, regional, hingga multilateral. Ada pula macam-macam kerjasama internasional. Ada 3 macam. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama ini dilakukan antar 2 negara untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang. Contohnya, kerjasama ini yaitu kerjasama antara negara Indonesia dengan Malaysia di bidang pendidikan,
das ini mahasiswa Indonesia das ini melakukan pertukaran dengan mahasiswa Malaya seperti dan sebaliknya. Terus kerjasama regional, kerjasama Saya perwakilan dari kelompok Brunei akan menjelaskan tentang kerjasama negara. Kerjasama bilateral, pengertiannya yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya pertukaran pelajar Indonesia dan Malaysia, investasi sektor otomotif dan infrastruktur Indonesia dan Jepang. Kerjasama regional, kerjasama antar negara dalam suatu wilayah atau kawasan. Contohnya itu ASEAN dan APEC. Yang ketiga, multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Contohnya yaitu UNESCO, WTO, UNHCR, UNICEF. Terima kasih. tepuk tangan. Negara mana lagi yang siap maju? Kamboja. Kelompok siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Singapura akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kerjasama antar negara bilateral. Pengertiannya, kerjasama yang dilakukan antara dua negara untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contohnya yaitu kerjasama antar Indonesia dengan Malaysia di bidang pendidikan melalui pertukaran pelajar, Indonesia dengan Jepang di bidang ekonomi seperti investasi di sektor otomotif dan infrastruktur di Indonesia, dan Indonesia dengan Arab Saudi yaitu kerjasama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang kedua ada regional. Regional adalah kerjasama antar negara-negara dalam suatu wilayah atau suatu kawasan. Contohnya kerjasama regional di Indonesia dengan negara lain antara lain yaitu ASEAN, APEC, atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Yang terakhir, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau kerjasama yang dilakukan antar negara dengan lembaga internasional. Kerjasama multilateral biasanya hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka. Contohnya dalam bidang ekonomi ada WTO dan IMF, dan yang di bidang sosial ada UNHCR dan UNICEF, dan yang terakhir bidang pendidikan yaitu UNESCO dan pengetahuan dan budaya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kita lanjut ke topik C ya. Jadi salah satu organisasi PBB yaitu UNESCO
Aku apa? Ya. Yang membaca di sini semua kelompok di sini. Mbak. Prajurit sama dadu di sini. Prajurit sama dadu. Prajurit. Pencari ikon atau gambar icon. Di sini siapa? Prajurit sama Jawab siapa? Loh. pencari icon. Nggak menjawab. Pencari icon. Yang menjawab. Ada menjawab. Ayo kurang satu. Ayo jawab. Ayo kita mulai ya. Prajuritnya kayak apa? Oh iya. Ayo, kelompok Brunei dulu. Ayo, sekarang melempar dadu. Ayo, 6 sana. 3. 2, 3. Lanjut kelompok. Model pakaian zaman dulu yang biasa digunakan anak-anak. Ayo dicari. Lanjut. Ayo wis, persaingan dua sini. Woi, yo kebablasan, Bro. Jaringan komunikasi mempermudah memperoleh informasi. Jaringan batik. Jaringan komunikasi. Jaringan batik. Diangkat. Yeay. Masih Ayo lanjut. Lanjut. Yang sudah maju sampai sini kembali ke sana. 1 tambah 3 4. Apa, Mbak? Ayo, Mbak. Apa, Mbak? Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi. Opo? Di luar nalar itu. Perlu, ayo kalian nakalan. Perlu sama. Mana tangan yang sakit? Ada tak? Ayo didengarkan. Alat musik yang berasal dari bambu dimainkan dengan cara digoyangkan. Tiga. Ket mau rek telu. Mari loro mundur Mas telu.
Kalian ice cream dulu ya. Es krim apa? Ice cream. Ice creamnya tepuk jempol ya. Ibu contohkan dulu. Tepuk jempol. Maaf ya. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Jempol kanan, jempol kiri dikasih good job. Good job. Itu ya. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Jempol kanan, jempol kiri dikasih good job. Good job. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Jadi ketua kelasnya. Ayo, Bang Yari. Boleh lah, Kak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama.